Bab 1234. Wilayah tempur pada zaman kuno. Mereka bahkan menerbangkan diriku dengan tinjuan dan membuat diriku terluka. Kamu menyuruhku untuk membiarkan mereka begitu saja, kata Tuan Yun dengan penuh amarah. Namun kamu lupa kalau kamulah yang memulai duluan. Tatapan Winner terlihat begitu dingin dan begitu juga dengan nada suaranya. Ini semua bisa terjadi karena ulahmu sendiri. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah yang terdapat di antara kalian. Jika kamu tidak ingin ikut dalam perjalanan kali ini, kamu boleh segera pergi dari tempat ini. Jangan mencoba untuk membuat kekacauan di tempat ini. Kamu. Baiklah, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Tuan Yun menggertakkan giginya sambil meraba wajahnya yang terluka itu. Dia lalu menarik nafas yang sangat dalam untuk menahan amarahnya. Setelah itu, ia pun duduk di salah satu kursi yang berada di kejauhan. Dirinya terlihat begitu tidak puas pada Winner saat ini. Setelah masalah ini selesai, Winner pun tidak melanjutkan penjelasannya lagi. Dia lalu memberikan slip giok kepada semua orang yang ada di tempat itu. Slip giok itu berisikan segala informasi yang spesifik tentang kondisi di area berbahaya ini. Para hadirin, aku sudah melakukan segala hal yang harus aku lakukan. Sekarang, silahkan keluarkan koin roh yang kalian miliki, kata Winner. Meskipun semua orang pergi ke area berbahaya itu secara bersamaan, namun sebagai penyelenggara acara ini, Winner merupakan orang yang paling lelah. Oleh karena itu, para peserta diharuskan untuk menyerahkan koin roh sebelum ikut dalam perjalanan kali ini. Setiap peserta harus menyerahkan sebuah koin roh berwarna ungu agar bisa mengikuti perjalanan kali ini. Koin roh berwarna ungu ini sangatlah mahal harganya dan tentunya setiap peserta yang datang ke tempat ini sudah menyediakan koin roh berwarna ungu. Satu koin roh berwarna ungu sama harganya dengan 100 koin roh emas dan juga sama harganya dengan 100 juta koin roh biasa. Ini merupakan sebuah nominal yang besar bagi para kultivator tingkat bawah. Namun para kultivator yang berada di tempat ini sudah berada di kalangan fase distraksi dan mengumpulkan koin roh bukanlah hal yang sulit bagi mereka. Tetapi sebagian orang tetap saja merasa tidak puas pada penampilan Winner saat ini. Tuan Winner, kamu meminta koin roh dari kami merupakan hal yang wajar dan kami juga akan memberikannya kepadamu. Namun mengapa kamu terus mengenakan topeng itu? Ini sangatlah aneh, kata salah seorang pria sambil mengerutkan keningnya. Tidak salah. Semua orang datang ke tempat ini dengan penampilan asli dan kamu malah mengenakan topeng. Meskipun aku percaya kalau kamu bukanlah penipu, namun kami juga tidak berdaya jika nantinya kamu melarikan diri setelah menerima koin dari kami. Jika kamu berkata kalau kita adalah satu tim, maka kita harus bersikap jujur satu sama lain, kata kultivator wanita itu. Setelah mendengar semua perkataan itu, Winner hanya tersenyum dan ia sudah menduga kalau hal ini akan terjadi. Para hadirin, aku memakai topeng karena adanya alasan tersendiri dan alasan ini hanyalah diketahui oleh diriku sendiri. Jika aku melepas topengku dan menunjukkan identitas asliku, mungkin aku akan mati malam ini. Setelah aku mati, segala memori tentang area berbahaya yang ada di dalam otakku akan direbut oleh orang yang lebih kuat dariku. Jika hal itu terjadi, maka semua koin roh yang kalian serahkan kepadaku akan sia-sia dan tentunya kalian tidak lagi memiliki kesempatan untuk pergi ke area yang penuh akan harta karun itu. Tuan Winner sangatlah berhati-hati, kata salah satu kultivator sambil mengerutkan keningnya. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari hal ini. Eric pun menganggukkan kepalanya. Ia merasa kalau Winner cukup berhati-hati dalam perjalanan kali ini. Tidak ada yang tahu apakah ada yang bekerja sama dengan keluarga besar di antara kultivator-kultivator di tempat ini. Jika orang itu nantinya membunuh Winner, maka mereka juga tidak dapat pergi ke area harta karun itu lagi.
Sebaliknya jika Winner menunjukkan identitas aslinya, maka ini sangatlah tidak wajar. Hehe, kita harus bersikap waspada terhadap segala hal. Setelah tiba di area harta karun, aku akan melepas topengku dan menunjukkan penampilan asliku kepada kalian semua. Namun sekarang bukanlah waktu yang tepat. Winner tersenyum dan berkata, aku juga mengerti akan kekhawatiran kalian, oleh karena itu kita boleh pergi ke paviliun Jubao yang membuka jasa untuk menitipkan koin roh. Aku akan pergi mengambil semua koin roh itu setelah perjalanan ini selesai. Bagaimana kalau kami menyerahkan koin roh kepadamu setelah kita tiba di area harta karun itu nanti? Tanya Tuan Yun. Kali ini aku akan menuntun kalian untuk masuk ke area tersebut dan kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi nantinya. Mungkin saja ada yang meninggal di tengah jalan sebelum tiba di tempat itu nantinya. Jika itu terjadi, bukankah semua kerja kerasku akan sia-sia nantinya? Kata Winner. Saat ini, tidak ada lagi yang berpendapat dan mereka pun bergegas ke paviliun Jubao untuk menitipkan koin roh di tempat tersebut. Ketika mereka keluar dari tempat itu, Winner terlihat begitu penuh semangat. Dirinya lalu tersenyum lebar sambil mengeluarkan sejumlah serpihan kepada Erik dan beberapa orang lainnya. Hehe, kalian semua tahu kalau kita harus menggunakan teknik teleportasi untuk masuk ke dalam tanah suci Kaisar Timur itu. Serpihan ini merupakan salah satu benda yang aku dapatkan dari area itu dan ini dapat digunakan untuk membantu kalian dalam proses teleportasi ke tempat yang terdapat harta karun yang kalian inginkan. Serpihan ini juga akan memudahkan kita untuk berkumpul nantinya. Setelah kita masuk ke wilayah tersebut selama 3 hari, kita harus berkumpul kembali di tempat yang telah ditentukan. Jangan salahkan aku jika ada yang terlambat nantinya. Setelah mengatakan itu, Winner pun beranjak pergi. Sangatlah misterius, tidak tahu apakah wilayah harta karun itu benar adanya atau tidak. Kata kultivator wanita yang mencapai fase kesempurnaan itu. Dia memiliki benda yang berasal dari area tersebut, seharusnya ia benar memiliki jalur tersendiri. Lagi pula kemampuan semua orang di tempat ini akan terbukti dalam 3 hari ke depan. Kata salah satu kultivator sambil memegang serpihan yang ada pada tangannya. Erik juga menatap serpihan yang diberikan oleh Winner, ini terlihat seperti serpihan besi yang telah berkarat dan tidak berharga secara kasat mata. Namun terdapat energi yang aneh di dalam serpihan besi ini. Semua orang di tempat itu tidak saling kenal dan tentunya mereka tidak memiliki niat untuk bekerja sama. Setelah pergi meninggalkan paviliun Jubao, mereka pun berjalan masing-masing. Setelah berpamitan dengan Noah, Yezun pun berpisah dengannya. Tanah suci Kaisar Timur akan dibuka pada dini hari dan mereka masih memiliki sedikit waktu untuk melakukan persiapan. Tidak ada satupun orang yang ingin menyia-nyiakan waktu ini. Setelah kembali ke kediamannya, Erik kembali berlatih dan menyesuaikan kemampuannya hingga titik yang terbaik. Setelah itu, ia pun mengeluarkan slip giok yang diberikan oleh Winner tadi. Setelah membaca semua tulisan yang ada pada slip giok tersebut, Erik merasa dirinya mendapatkan begitu banyak pengetahuan baru. Di dalam slip tersebut terdapat sedikit penjelasan tentang wilayah yang berbahaya tersebut dan juga terdapat sedikit informasi tentang tanah suci Kaisar Timur. Di dalam slip itu juga terdapat sedikit pengetahuan tentang perbedaan fase keilahian dan juga fase distraksi. Tentunya Winner sengaja menulis segala informasi ini dengan sejelas mungkin agar semua orang bisa percaya padanya dan bisa mengenal lebih dalam tanah suci Kaisar Timur. Tanah suci Kaisar Timur ini awalnya merupakan sebuah area tempur di zaman kuno dan telah terjadi begitu banyak tempur besar di area itu. Pada akhirnya, area itu pun hancur dan terjadi begitu banyak retakan tanah yang bahkan mempengaruhi kestabilan wilayah tersebut. Setelah itu, beberapa partai besar pun datang menyegel area tersebut dan memisahkannya dari daratan negara.
Namun setelah beberapa waktu berlalu, segel yang ada pada area tersebut melemah secara perlahan dan para kultivator mulai memikirkan cara untuk masuk ke dalam area tersebut melalui celah dari retakan tanah yang ada. Para kultivator juga hanya bisa menggapai salah satu area saja. Tanah suci Kaisar Timur dulunya merupakan sebuah area tempur yang sangatlah luas. Di tengah tanah suci Kaisar Timur itu terdapat begitu banyak area kecil. Pinggiran tahan suci itu tidak terdapat begitu banyak harta karun yang berharga dan area pinggiran itu hanya cocok untuk dijalani oleh kultivator yang mencapai fase keilahian. Setiap kultivator yang memiliki fase yang berbeda akan masuk ke dalam area yang berbeda juga. Namun para kultivator akan langsung tewas jika bertemu dengan lawan yang lebih kuat dari mereka nantinya. Iblis Fu, dulunya kamu berasal dari dunia itu, apakah kamu pernah pergi ke area perang zaman kuno itu? Tanya Erik, bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.